Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Riki Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan formulasi sediaan emulsi. Ya, langsung saja di sini sudah tertera ada tabel dan keterangan ya. Baiklah, langsung yang pertama ada nama bahan, kedua ada kegunaan, ketiga ada konsentrasi dalam satuan persen. Bahan pertama adalah minyak ikan, kegunaan sebagai zat aktif atau fase minyak dengan konsentrasi 1%. Yang kedua ada Twin 80, kegunaan sebagai surfaktan, konsentrasi sebagai surfaktan terpilih. Yang selanjutnya yang ketiga ada Sapan 60, kegunaan sebagai kosurfaktan, konsentrasi sebagai kosurfaktan terpilih. Yang keempat ada sorbitol, kegunaan sebagai pemanis dengan konsentrasi 20%. Yang kelima ada nipagin, kegunaan sebagai pengawet dengan konsentrasi 0,01%. Yang keenam ada nipasol, kegunaannya sama juga untuk pengawet, konsentrasi 0,1%. Yang ketujuh ada BHT, kegunaan sebagai antioksidan dengan konsentrasi 0,02%. Selanjutnya yang ke-8 ada Esen strawberry, kegunaan sebagai perwarna, konsentrasi kuantum statis atau secukupnya. Yang terakhir ada aquades sebagai fase air dengan konsentrasi 100 ml. Selanjutnya cara pembuatan. Pertama, fase minyak ikan, Sapan 60, nipasol dan BHT dimasukkan sesuai takaran dalam lumpang panas lalu gerus homogen. Yang kedua, fase air Twin 80, nipagin, sorbitol dan aquades sebanyak 5 ml dimasukkan sesuai takaran dalam lumpang panas terpisah dengan fase minyak gerus hingga homogen. Selanjutnya dicampurkan fase minyak ke dalam fase air sedikit demi sedikit sambil digerus. Kemudian pindahkan ke beker gelas dengan ukuran 25 ml, lalu homogenizer dengan kecepatan 500 rpm dan waktu 20 menit, 40 menit dan 60 menit. Selanjutnya selama proses homogenizer dimasukkan sisa aquades sedikit demi sedikit melewati dinding beker gelas. Selanjutnya yang terakhir, tambahkan esen stroberi secukupnya hingga warna yang dihasilkan merah muda. Setelah semua selesai, matikan alat dan pindahkan sediaan ke botol kaca bening dengan volume 100 ml. Lalu tutup rapat dan simpan di tempat yang sesuai. Selanjutnya pemberian bahan. Pemberian bahan pertama minyak ikan. Nama lain minyak ikan Oleum liquoris asli. Dengan pemberian minyak ikan adalah minyak lemak diperoleh dari hati segar gadus, dimurnikan dengan penyaringan pada suhu 0 derajat. Potensi vitamin A tidak kurang dari 600 mikroliter per gram. Potensi vitamin D tidak kurang dari 80 mikroliter per gram. Pemberian cairan kuning pucat, bau khas, agak manis. Untuk kelarutan, sukar larut dalam etanol 95%, P mudah larut dalam kloroform, P dalam ether, P dan dalam ether minyak tanah. Selanjutnya khasiat sebagai sumber vitamin A dan vitamin D. Efek sampingnya bersendawa, bau mulut dan diare. Yang kedua ada Twin 80, nama lain dari Twin Pilosyrobatum 80. Pemberian cairan kental seperti minyak jernih kuning, bau asam lemak khas. Kelarutan mudah larut dalam air dan etanol, P dalam etil asetat dan dalam metanol. P sukar larut dalam parafin cair, P dan dalam minyak kapas. Khasiat sebagai zat tambahan. Efek samping jika tidak digunakan dengan tepat, bahan kimia dapat merusak fungsi pelindung kulit sehingga meningkatkan resiko iritasi dan infeksi bakteri. Selanjutnya Sapan 60, nama lain dari Sapan 60 sorbitan seterat. Pemberiannya berupa padatan malam berwarna kuning pucat dengan minyak yang lemah.
Kelarutan praktis tidak larut dalam alkohol, larut dalam parafin cair, larut dalam air panas, larut dalam minyak mineral dan etil asetat. Khasiatnya sebagai emulgator, efek sampingnya stearium careneum atau efek buruk pada bagian terluar kulit. Selanjutnya yang keempat ada sorbitol, dengan nama lain sorbitol atau glusitol. Pemberiannya serbuk, butiran dan kepingan, tidak berbau, rasa manis, berwarna putih. Dengan kelarutan sangat mudah larut dalam air, surfaktan larutan dalam etanol 95%, P dalam etanol P dan dalam asetat. Untuk khasiatnya sebagai pemanis sekaligus mencegah kristalisasi pada tutup botol. Untuk efek sampingnya menyebabkan perut kembung, mual, muntah, sering kentut dan diare. Selanjutnya yang kelima ada nipagin. Nama lainnya dari nipagin metil piraben. Pemberian massa halbur atau serbuk, tidak berwarna atau kristal putih, tidak berbau atau berbau khas, lemah dan mempunyai rasa sedikit panas. Kelarutan mudah larut dalam etanol, ether praktis tidak larut dalam minyak, larut dalam 400 bagian air. Khasiat antimikroba dan juga bisa sebagai pengawet. Efek samping konsumsi nipasol dan nipagin berlebihan dapat sebabkan alergi dan ketidaksuburan. Selanjutnya yang keenam ada nipasol. Nama lain dari nipasol sama nipasol. Pemberian serbuk halbur putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian etanol 95%, P dalam 3 bagian aseton P dan 140 bagian gliserol P dan dalam 40 bagian minyak lemak. Mudah larut dalam larutan alkali hidroksida. Untuk khasiatnya antimikroba, juga bisa sebagai pengawet. Efek sampingnya sama ya, sama dengan nipagin. Selanjutnya yang ketujuh ada BHT. Nama lain dari BHT adalah topanol. Pemberian serbuk kristal atau padatan kuning putih atau pucat dengan aroma fenolik yang samar. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, gliserin, propilen, glikol, larut alkali hidroksida dan asam mineral, encer, bebas larutan dalam ekto. Benzen etanol 95%, ether metanol, teulen, berbagai minyak dan minyak mineral. Khasiat sebagai BHT digunakan sebagai antioksidan dalam kosmetik, makanan dan obat-obatan, dapat digunakan juga sebagai antivirus. Efek samping senyawa kimia berbahaya yang jika digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan alergi. Selanjutnya yang ke-8 esensi stroberi. Nama lainnya fuenol atau furanol. Pemberian cairan yang berwarna merah yang digunakan untuk menambah aroma pada seni. Kelarutan mudah larut dalam etanol 95%, asam asetat, glisial. Khasiat sebagai pewarna sediaan, efek samping menimbulkan kulit kering, tetapi efek ini jarang dijumpai.